Shalom, salam sadis, salam hari Selasa, salam badai berlalu ya, sementara badai hembusan kemarin itu puting beliung udah lewat. Ini matahari keluar lagi, cerah lagi, bersinar lagi. Nah, market rada hijau balik ya, dan udah agak inilah ya, yang kemarin agak panik, sangkut, mungkin agak sedikit udah tenang lah ya. By the way ya, agak di ini lagi, tadi dia nutup rada hijau ya. Tapi dominance belum bersahabat, masih kenceng dominance-nya. BTC yang lumayan naik, tapi altcoin nggak terlalu. Ya, saya ada pantulan ini yang saya tunggu, maka kemarin saya DCA, saya bilang kan. Jadi, kalau Anda tanya, swingnya udah di TP. Udah, ini saya draw, ada tipis, nggak rugi, ada sedikit tipis, tapi walaupun cuan tipis, saya anggap draw ini ya. Udah saya ini dulu, mau santai dulu, lihat market nggak mau ini pusing buang kemana tarif atau apa, lihat dulu ini kemana dulu nanti ya. Sementara dia agak hijau karena udah negara-negara kirim duta mereka ke Amerika untuk bahas tarif ya. Jadi Trump juga open negotiation, nah itu disambut positif, makanya market agak kembali hijau ya, terutama BTC lah, BTC ini lagi, tapi stock market merah tipis tutup, Nasdaq hijau tipis, tapi saya rasa hari ini stock market untuk Amerika saya rasa bisa rada hijau, lebih hijau hari ini. Saya rasa akan hijau karena lihat dari interviewnya Trump dengan ini para jurnalis ya, duduk dengan ada Netanyahu di situ ya, itu rada agak lebih positif. Saya rasa akan ini hari ini, mungkin malam ini untuk stock market Amerika mungkin bisa lebih hijau ya. Tapi IHSG yang ditunggu-tunggu hari ini buka ya kan, hari ini Selasa baru buka, BI ya, BI ya bacanya, langsung udah pada nunggu untuk buang barang kan, jadi langsung buka sebentar udah drop 9%,19 kalau nggak salah, langsung di stop transaksi ya. Langsung ditutup transaksi. Memang itu udah ditunggu itu. Padahal sebenarnya kondisi udah stabil. Nah, Indonesia begitu, selalu agak rada telat. Krisisnya ini juga sekarang baru telat masuk ya, udah ini baru pada teriak gitu. Padahal udah dari tahun kemarin udah saya ingatkan, itu mereka udah pada jebol-jebol ekonominya, udah krisis. Indonesia kalian siap-siap, hati-hati ya kan. Waktu COVID yang memang lemah udah anjlok, seperti Sri Lanka gitu kan, udah anjlok, Argentina ya kan, Turki ya kan. Tapi Turki belakangan ini ada sedikit perbaikan ekonomi dibandingkan sebelum waktu pas COVID itu awal ya, itu inflasinya sampai berapa, gila sekali ya, Argentina gitu. Nah, Indonesia telat nih baru masuk ya kan. Nah, udah pada teriak, udah gimana. Jadi ya persiapkan diri baik-baik ya. By the way, hari ini di hari Selasa saya buat video posisi market cap naik balik 2,2 something, 2,24% market cap, yaitu di 2 triliun,53 billion. Volume naik juga 85,6%, yaitu di 201 billion.
pada ini kan ngambil serok gitu. Ya kemarin saya termasuk saya serok untuk DCA, tapi udah lepas hari ini. Lepas dulu lah ya, daripada pusing-pusing. BTC Dominance di 62,6 masih ngecekek altcoin, makanya nggak naiknya nggak gimana juga, tapi ya kemarin dropnya lumayan. Nah ini dia mantul balik gitu ya, lumayan lah dapatnya ya. Nah dihitung-hitung cover dengan awal seroknya, ya udahlah, ada tipis, dapat tipis sekali. Saya udah nggak mau nunggu lagi, saya lepas, anggap draw, nggak pusing dulu ya. Untuk saya buat video saat ini BTC posisi di 79.000, hampir 79,9, yaitu 79.897 ya. Ethereum 1583, XRP 190, Solana 110, ya agak mantul dikit ya. Habar agak lumayan, Habar satu agak lumayan ya, Sui juga lumayan. Sui ada balik 12%-an, Habar 14%-an ya, dalam 24 jam ya. Tapi ya overall banyak altcoin masih terdiskon di bawah harganya waktu kemarin buat video ya. Masih agak terdiskon di posisi ini ya, masih sebagian di bawah dari harga sekarang gitu. Nah untuk hari ini dia nggak ada event yang gimana, cuma ini Trieste Not Auction ya. Trieste Not Auction ini kemarin itu drop udah 3,9. Ini kemana dia? Tapi ya market mungkin besok lebih ini ya. Besok 10 years not auction-nya dengan FOMC meeting minutes ini yang juga lebih ini pengaruh ke market. SAU semalam lumayan masih buang ya, volatile juga, SAU gila juga semalam ya, lumayan volatile juga. Akhirnya dia tutup lumayan merah juga ya. Saya SAU nggak trade, belum trade, lihat dulu. Karena berapa belakangan ini SAU kocokannya ngeri gitu. Jadi kalau kita salah masuk, walaupun kita tahu misalnya dia drop, tapi kena kocokan ke atas dulu, dikena squeeze dulu, kalau kita salah masuk kesel juga gitu ya kan. Mending ya nggak cuan dulu lah, biar ini dulu, lihat dulu stabil. Kalau bandar asik main kocok gitu, itu paling nggak sedap. Walaupun kita perkirakan dia punya ini bisa tun, tapi kalau dikocok-kocok ya kena squeeze juga kita, kena makan juga. Makanya saya SAU nggak trade dulu gitu, tunggu dulu lah ya. Saya sendiri lagi pengen tenang, makanya saya pikir tadi udah kejemput, ada tipis dapatnya, udah saya lepas ya, nggak mau tunggu agak ini lagi, nggak, saya anggap draw gitu sambil lihat nanti kemana ya kan. Karena ya sementara lihat
agak ini deal, ada negosiasi disambut positif, istilahnya dia masih buka ruang negosiasi, makanya market sambut positif, ya agak mantul balik gitu kan, dia nggak keras gitu, tapi ya demo terus ya kan. Yang nuntut terus ya, kita lihat, makanya market masih ini bisa aja, maka masih agak hati-hati ya, ini jangan karena ini suatu game juga ya, ini udah kelihatan market dibanting, dibanting ya kan, yang sangkut, yang kena liquid ya kan, ngamuk-ngamuk ya kan, cukimai gara-gara Trump, gara-gara keputusan tarif, ngamuk ya kan. Nah market dimantulin lagi, Anda pasti kesel tuh, aduh udah ini lagi ya kan. Ini emosi kita dimainkan ini, sama istilahnya, pokoknya nanti ujungnya pemerintah Trump yang terus disalahkan. Ini main mereka sekarang ya, jadi nanti hati-hati, tiba-tiba nanti dibanting lagi ya. Berkurang lagi tuh ya, kena liquid lagi, ngamuk-ngamuk lagi ya kan. Ini kelihatan ada skenario ke sana, jadi makanya saya pikir ini mereka ini cari sangkuter ya, cari korban. Nah makanya agak hati-hati, jangan dilihat wah ini udah mantul, udah hijau balik, wah Anda FOMO lagi, Anda pikir wah ini udah aman dah, ini masuk cicil ya kan. Terus nanti tiba-tiba keluar lagi dia isu apa, atau dia announce lagi tarif yang ketunda ya kan, didam lagi market, nah mencret lagi. Ngamuk-ngamuk lagi ya kan. Itu jadi saya lihat kondisi ini ada gejala kelihatan, saya ngelihat, saya baca ada di arah sana sekarang mereka mainkan market buat kalian sangkut, tapi dengan nanti arahnya, sasarannya ke Trump gitu ya kan. Karena ya isu tarif ini sebenarnya udah lama ya kan, cuma berani execute atau enggak gitu ya. Jadi pasti kalau orang yang nggak ngerti pasti udah ini. Itu tahun 1996 ya. Ini juga salah soal tarif ini juga barang jualan saat kampanye sebenarnya. Ya. Tahun 1996 itu Nancy Pelosi yang duluan tuh mainkan isu tarif ini. Wah, kalau saya kepilih saya akan lakukan tarif kepada mereka karena negara kita defisit begini begitu ya kan. Jualanlah dengan isu tarif. Itu 1996 pertama yang mainkan si Nancy Pelosi tuh ya kan. Udah kepilih, menang dia di ini Kongres ya kan, nggak pernah di ini ya kan. Terus di tahun 2008 kalau nggak salah ya, ini isu tarif jadi senjata mainan terutama dari Partai Demokrat. 2008 siapa yang mainkan? Bernie Sanders. Dia coba mau calonkan diri juga jadi kandidat presiden waktu itu. Juga begitu. Negara kita terlalu baik, terlalu ini ya kan, negara neraca kita defisit, neraca dagang kita, tarif harus dilakukan. Sebenarnya jadi tool mereka gitu. Ya, termasuk tool untuk nekan negara lain ya. Terutama Jepang pernah kena tekan sama Obama soal tarif juga. Nanti saya bahas. Itu 2008 ya. Terus Obama mainkan juga isu tarif ini di saat dia kampanye second period ya, untuk dia second term, untuk yang kedua kali itu juga dia mainkan isu tarif. Kalau saya ini akan kita lakukan tarif begini begitu ya kan, jualan juga isu, tapi nggak ada satupun berani execute, nggak ada satupun yang berani karena ini isu nggak populer dan tahu resikonya akan di demo
atau diserang, ya kan? Jadi cuma jualan. Nah, isu tarif ini juga dipakai Obama dan pernah dia pakai untuk nekan Jepang. Ya, dia jadi presiden, dia datang ke Jepang visit, ya kan? Itu pakai isu tarif juga. Pertama minta tambahan biaya militer, ya dia tekan, terus jalan dia waktu itu perdana menterinya si Shinzo Abe. Saya lihat kota Tokyo ini kenapa tidak ada berapa kendaraan Amerika, ya kan? Penduduk Jepang masih pakai produk kalian, ya kan? Atau paling saya lihat sebagian mobil Eropa gitu. Mobil Amerika mana? Ini kok apa kita perhitungkan tarif gimana ini tuh. Pernah dia pakai begitu juga si Obama itu, pakai isu tarif untuk nekan. Ya. Tapi saat itu Abe juga cerdas, bukan kami nggak mau ini. Ya, marketing dagang dari negara kalian yang nggak ini. Jadi dia agak bagus juga dia jawab gitu. Tapi dia banyak nekan waktu dia datang ke Jepang. Itu taunya tertulis di buku Abe. Ya, Abe ada tulis soal kendaraan ini tuh. Tapi saya tahu dia nekan tarif itu juga tambahan militer. Itu ada dari birokrat sinilah pernah kita dengar gitu. Jadi itu nekan. Jadi pakai isu begini tapi nggak ada yang berani eksekusi. Nah kali ini Trump dia nggak pikirkan, dia dari awal dia jadi presiden dia udah diserang, yang nggak dia berani eksekusi. Dia seorang nasionalis, negaranya udah defisit parah, ya kan, hutangnya udah nggak ini. Dia ini kebijakan yang dia buat sekarang ini juga istilahnya tambal sulam gitu ya, tambal sulam sana, tambal sulam sini, di ini itu. Tapi saya yakin percaya akhirnya pakaian yang ditambal sulam pun akan robek. Cuma waktunya saja. Ya. Cuma waktunya saja. Kalau buat saya tarif kali ini itu salah satu pemicu. Itu balon yang ditiup ini udah burst. Udah mulai pop. Ya. Hati-hati. Hati-hati, ini akan berproses terus. Ya, jadi kapan akan dilepas tembakan itu ya kita nggak tahu. Tapi ini udah kelihatan. Selama ini saya kan bahas, kalian yang udah ikuti saya dari awal COVID lah, kita nggak usah bilang yang sebelum COVID 2019, kalian dari COVID lah saya terus ingatkan hati-hati market begini. Kenapa market masih bagus? Ya itu saya bilang mereka ada Ponzi scam-nya, ya, dilakukan mereka di Wall Street, termasuk Fed, ya, itu udah mulai di tarif ini anjlok begini, ini udah awal balon yang ditiup itu udah mulai burst, ya, cuma masih belum kayak meletus, pup gitu, dia bus, kan ada balon yang bocor gitu, pop, nah. Yang popnya itu belum, ini baru pop baru gitu. Ini satu ini ya. Atau satu lagi yang saya kasih ininya, si Trump sekarang lakukan tambal sulam yang udah robek sana robek sini, ekonominya kayak pakaian compang-camping yang udah dia tambal. Tapi tetap gimana dia tambal sulam, saya yakin percaya itu akan sobek. Kapan? Tunggu waktu saja. Ya, ini udah kelihatan balon yang ditiup itu udah mulai bocor, udah tinggal kapan ininya ledakan sebenarnya itu artinya ambruk, ya, itu yang saya lihat. Makanya kalau kalian kemarin kok udah bisa masuk invest, udah bisa ini untuk long term, buat saya ya kalau saya masih santai, tunggu dulu. Karena saya lihat ini belum ininya, yang benar-benar popnya gitu tuh belum. Jadi momen itu yang saya lagi tunggu, baru saya serok. Kapan? Ya saya sabar tunggu. Ya, tapi ada satu perkiraan saya, ini
depth-nya itu nanti jatuh tempo. Ini dia terus kayak snowball bergulung terus nih depth-nya ini, terutama masyarakat udah parah gitu. Kita lihat dari depth dari tahun lalu saya udah ingatkan hati-hati. Dia punya credit card, ya kan? Rakyatnya makin akan lemah dia beli karena hutang-hutang mereka bisa tutup dikit pakai dikit, tapi lama-lama makin nggak bisa nutup. Itu semua akan nanti jadi debt bubble gitu. Kredit cardnya, masyarakatnya semua pakai kredit card. Saya tahu di sana mereka udah dari dulu zaman saya di situ mereka jarang ada yang cash gitu ya, selalu kredit card. Udah kebiasaan, jadi hutang mereka juga. Belum lagi nanti hutang yang kredit card, ya kan? Terus mortgage, housing, rumah, ya. Ini satu persatu akan ini, ya. Nah, nanti itulah yang juga akan meletus juga gitu. Kapan? Ya tunggu. Ini udah kayak snowball, makin digulung makin gede nih, makin bahaya ini, ya. Nah, tinggal ya sabar tunggu. Ya, kalau saya masih sabar nunggu masuknya. Oh, kira-kira di harga berapa BTC ini tuh? Saya nggak predik. Saya mau lihat justru nanti kalau pas dia burstnya ini meledak gitu kan, itu bisa seberapa anjloknya, baru di situ saya masuk. Ya, nggak taruh perkiraan kondisi saat begini. Kita nggak bisa prediksi atau nggak usah coba-coba nebak. Tunggu aja momennya. Ya, daripada Anda nebak-nebak nunggu ini itu nggak tahu nih, mending udah tunggu ininya, momennya. Kalau saya itu. Nah, jadi kalau ada yang tanya lagi, kok serok di harga berapa untuk long term ini itu, saya belum. Tapi kalau untuk altcoin ada yang mau Anda, kadang ada yang Anda misalnya nggak selalu ada duit gitu. Anda misal gajian mau cicil, ya kan? Belum tentu pas saat burst Anda ada duit bisa serok. Ada yang nunggu gajian, nunggu apa ya. Jadi pas gajian Anda mau sisihkan, saat ini Anda mau cicil, bisa juga. Tapi ya itu, Anda desa, Anda jangan lihat naik turunnya. Kalau untuk long invest, cicil-cicil dikit ya, saran saya itu koin Amrek atau BTC, ETH, pokoknya yang saya udah bilang, koin-koin yang sudah masuk reserve, ya, ETH, Solana, XRP yang sudah posisi di reserve, itu yang kalau Anda mau cicil. Lain kalau Anda tanya, kok koin ini gimana, koin itu gimana, apalagi koin Asia, Zilliqa, no way, buat saya enggak, ya. Yang jelas-jelas, kalau Anda mau long invest, mau masuk untuk sekarang nyicil, karena Anda takut nanti pas ada bantingan, pas nggak ada duit gitu mau serok, pas ada gajian mau sisihkan untuk long term, mulai saat ini dia kan udah mulai drop ini, ya bisa gitu. Cuma kalau lebih drop lagi, ya paling ada duit Anda tambah lagi. Itu sistem long invest, Anda tidak lihat di mana Anda masuk. Anda mau lihatnya nanti seberapa gainnya ke depannya. Kan itu kalau seorang investor. Ya, seorang investor itu bukan lihat saya masuk berapa, saya ini itu. Maka Anda lihat kayak si MicroStrategy, begitu ada duit BTC dia masuk. Anda terus hitung, nggak mungkin di market dia akan tahan di sini. Enggak, dia nggak pikir ke situ. Dia pikir targetnya bisa increase ke berapa. Ya, dia punya dream, dia bisa ke 250.000. Buat dia ini bisa atau enggak ke depan, ya nggak tahu, ya kan. Tapi dia juga udah banyak barang murah, ya kan. Market di dump di 16.000 dia juga ada serok, ya kan. Di 20.000 juga ada barang dia. Jadi beragam itu. Tapi dia punya target itu, ya dia di 60 ribuan, 70 dia beli juga karena target dia pikir ini. Tapi kalau ke 100.000 doang juga dia udah cuan. Nah, yang serok di 20.000 lebih cuan lagi. Tapi dia target lihat berapa bisa gainnya. Nah, seperti Anda yang misalnya pas gajian Anda mau sisihkan, Anda tanya, kok ini ada duit dikit mau ini, yaitu ambil coin reserve, ya. Koin lain jangan tanya, itu nggak ada garansi. Cari yang jelas udah di reserve, berarti
pemerintah yang akan pakai yang jelas untuk Anda pengen lihat long term. Tapi kalau yang nggak jelas belum ada, nanti tiba-tiba rakpul, ambles Anda. Ya. Jadi yang sudah ada reserve dan pemerintahnya udah punya planning ke depan. Jadi Anda invest untuk ke depan, ya udah searah gitu. Oke, semoga apa yang saya sampaikan paham di video kali ini. Jadi ya kita lihatlah sementara lihat pergolakan market. Paling kalau saya lihat ada momen nanti kalau gatal tangan mau scalping, ya scalping. Kalau ada momen swing lagi, lihat ininya baru swing lagi. Oke, itu aja video di hari Selasa ini. Kita lihat besok gimana lagi. Besok agak lebih ini eventnya dibanding hari ini, ya. Tapi saya rasa stock market Amerika hari ini mungkin bisa hijau, ya. Kalau lihat dari kondisi news ya. Walaupun IHSG hari ini tiba-tiba baru buka merah karena itu memang udah nunggu, mereka takut yang udah hold mau lepas mau jualan, ya kan, sekalian market maker mau olah juga, ya kan. Oke, begitu aja video di hari ini. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.